Baiklah teman-teman semua, di video kali ini saya membahas masih seputar candle, yaitu candle yang berbentuk doji. Doji merupakan salah satu pola candlestick yang paling penting ketika hal ini bentuk candle. Ia memberitahu kita bahwa pasar membuka dan menutup dengan harga yang sama, yang berarti bahwa ada kesetaraan atau kebingungan dan keraguan antara pembeli dan penjual. Tidak ada satu yang mengendalikan pasar, seperti gambar yang saudara-saudara lihat, itu yang namanya doji. Harga pembukaan sama dengan harga penutupan. Sinyal ini berarti bahwa pasar tidak memutuskan arah kemana ia akan mengambil. Ketika pola ini terjadi dalam tren naik atau tren beli, dan sebaliknya terjadi pada tren turun, ini menunjukkan bahwa pasar kemungkinan untuk mundur, seperti gambar yang di kotak merah. Itu yang di kotak merah adalah sebuah doji. Doji menunjukkan bagaimana pasar berubah arah setelah pembentukan doji candle. Pasar tren naik itu berarti bahwa pembeli berada di kontrol dari pasar. Pembentukan doji menunjukkan bahwa pembeli tidak mampu untuk menjaga harga yang lebih tinggi, dan penjual mendorong harga kembali ke harga pembukaan. Ini merupakan indikasi yang jelas bahwa pembalikan tren atau pembalikan arah mungkin terjadi. Ingat selalu bahwa doji mengidentifikasikan kesetaraan dan kebingungan di pasar. Anda akan sering menemukan itu selama periode istirahat, setelah bergerak besar, lebih tinggi atau lebih rendah. Ketika itu ditemukan di bagian bawah atau di atas tren, itu dianggap sebagai tanda bahwa tren sebelum kehilangan kekuatan. Jadi, jika Anda sudah naik bahwa tren saatnya untuk mengambil keuntungan. Juga dapat digunakan sebagai sinyal masuk jika dikombinasikan dengan analisis lainnya. Ada juga yang seperti capung, yaitu dikatakan juga doji capung. Candle yang berbentuk ketika tinggi terbuka dan dekat adalah sama atau sekitar harga yang sama, yang mengkarakteristikkan seperti capung. Doji capung adalah panjang lebih rendah ekor yang menunjukkan resistensi dari pembeli dan usaha mereka untuk mendorong pasar ke atas, jadi lebih naik lagi, lebih tinggi. Seperti gambar itu, gambar tersebut menunjukkan kepada kita efek capung
yaitu doji capung. Ekor panjang yang lebih rendah menunjukkan bahwa kekuatan penawaran dan permintaan mendekati keseimbangan dan bahwa arah tren mungkin mendekati titik balik utama. Jadi seperti contoh itu yang ada di kotak merah. Dalam gambar tersebut, pasar sedang menguji level support sebelumnya yang menyebabkan penolakan yang kuat dari daerah ini, yang berarti di daerah yang ada tanda merah. Pembentukan capung dengan ekor panjang yang lebih rendah menunjukkan bahwa ada tekanan beli yang tinggi di daerah tersebut. Jika Anda dapat mengidentifikasi pola candlestick ini, itu akan membantu kita secara visual melihat ketika dukungan dan permintaan berada. Ketika itu terjadi dalam kecenderungan untuk menurun, itu ditafsirkan sebagai sinyal reversal naik. Tapi seperti yang saya selalu katakan, kita tidak dapat berdagangan dengan pola candlestick itu saja. Anda akan perlu namanya indikator atau alat lain untuk menentukan probabilitas tinggi sinyal capung doji di pasar. Terus ada lagi doji kuburan, ya, atau batu nisan. Itu terbentuk ketika membuka dan menutup adalah sama, satu, ya, sama atau sekitar harga yang sama. Apa yang membedakan dengan doji capung adalah ekor di atas yang panjang. Pembentukan ekor atas yang panjang merupakan indikasi bahwa pasar sedang menguji pasokan untuk resistensi daerah yang kuat. Seperti gambar yang saudara lihat, ya, itu ekornya di atas yang lebih panjang. Gambar tersebut menggambarkan sebuah batu nisan yang sempurna. Pola ini menunjukkan bahwa sementara pembeli mampu mendorong harga jauh di atas terbuka, kemudian di penjual hari kewalahan pasar mendorong harga kembali turun. Hal ini diartikan sebagai tanda bahwa sapi jantan kehilangan momentum mereka untuk, ya, untuk mereka, yaitu sapi jantan kehilangan mereka dan pasar siap pembalikan, yaitu akan kembali arah, balik arah. Seperti gambar tersebut yang ada gambar dalam kotak merah. Gambar tersebut yaitu doji nisan di bagian atas uptrend setelah periode aktivitas naik yang kuat. Pembentukan pola candle ini menunjukkan bahwa pembeli tidak lagi mengendalikan pasar. Untuk pola ini dapat diandalkan, itu harus terjadi di dekat level resisten. Sebagai pedagang, kita akan memerlukan informasi tambahan tentang penempatan dan konteks nisan doji untuk mentafsirkan sinyal secara efektif. Jadi itu membutuhkan indikator ataupun alat bantu yang lainnya.